sayang, justru karena cinta. Kalau dikasih bahaya. Understand? Understand? Ngono. Oke, nah sekarang udah. Kalau sampean berdoa langsung diijabah sama Allah, jangan merasa bangga, jangan merasa gembira dulu. Belum tentu itu karena Allah sayang sampean. Bisa jadi karena Allah gergeten sama sampean. Udah dikasih biar mingkem. Kalau sampean doa kok kayak itu wilayahnya Mas Heri, namanya Gang Walabdolin. Itu jamaahnya lebih dari 17.000. Datanya ada di Mas Heri semua. Mulai dari yang bangkok, bangki, bengkak, bungkuk ada. Di situ tempat penjual sarang burung. Kiai-kiai seluruh Jawa Timur gerah. Kiai-kiai seluruh Jawa Timur jengkel. Gimana supaya Gang Doli ini bubar? Semuanya istighosah, Profesor. Istighosah, doa, ya Allah bubarkan Doli, bubarkan Doli. Di mana-mana kiai istighosah. Semakin diistighosahi semakin rame Dolinya. Bahkan kiai yang doanya ampuh itu ngeri doanya, ya Allah lonte-lonte Doli itu bikin gudiken semua ya Allah, bikin boresen semua ya Allah, biar nggak laku. Lo didoakan gitu tambah mulus-mulus. Kiai se-Jawa Timur nggak ada yang mampu membubarkan Doli. Tapi begitu seorang wali kota sebelum Mas Eri yang juga dari PDI Perjuangan, Bu Risma, bikin kebijakan undang-undang perda nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian eret Gang Doli bubar, tanda tangan eret cetok, selesai. Nggak usah qala ta'ala, nggak usah pakai qala nabi, nggak usah Allahumma, nggak usah Rabbana. Betul? Betul? Ini pentingnya pemimpin. Makanya jangan anti politik. Tak kasih contoh lagi. Misalnya saya Anwar Zahid pengen bangun masjid, Pak Profesor, anggarannya 25 miliar. Tiap hari, pagi, siang, sore, malam, saya keliling kemana-mana. Saya mengajak para jamaah untuk berinfak bareng-bareng bangun masjid. Mohon para jamaah untuk sumbangannya membangun masjid. Saya keluarkan dalil. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Terus sorban tak edarkan paling plung 2000, plung 2000, potongamu 2000 duwe lencu, plung 2000. 50 tahun saya keliling Indonesia, masjid yang anggarannya 25 miliar gak berdiri bangunannya. Tapi ketika seorang wakil presiden nanti, masjid di pesantrennya Anwar Zahid anggarkan 25 miliar, eret cetok, selesai. Wakil presiden nggak perlu pakai qala ta'ala. Sopo ngomong modus? Nah, ini namanya politik. Itu loh. Nah, kalau santri nggak ada keterwakilannya, lah nanti kalau ada apa-apa santri yang nggak dapat bagian. Maka saya setuju banget Profesor Mahfud MD maju sebagai cawapres, mewakili santri, mewakili kiai. Izin Mbak Puan, sementara ini kiai betul-betul didiskriminasi, dianaktirikan. Padahal kiai itu perannya di masyarakat. Coba, maaf, siapa yang membina moral masyarakat sehingga masyarakat yang mau berbuat jahat nggak jadi, yang mau nakal nggak jadi. Indonesia masyarakatnya berakhlakul karimah. Ini didikan para kiai, jasa para kiai, keliling dari pelosok ke pelosok, dari kampung ke kampung. Andaikan masyarakatnya pada nakal-nakal, berbuat jahat, berbuat maksiat, ya pejabat kewalahan berapa jumlahnya pejabat? Izin Mbak Puan,
Ini kiai, tapi sama pemerintah kurang dihargai. Wali kota, bupati aja dapat mobil dinas. Coba, nah, kerjaannya cuma tanda tangan setempel, tanda tangan setempel. Kiai dapat apa coba? Ya teklek dinas itu. Camat dapat mobil dinas. Padahal camat tugasnya cuma apa? Tanda tangan, neret-neret. Pernah saya tantang, ayo camat berdiri, uraikan jasamu apa saja coba. Nggak bisa ngomong kok. Kalau langsung bersentuhan dengan rakyat yo masyarakat. Kayak gini pejabat mau datang yo kalau ada perlu. Profesor kalau nggak terima silahkan tinggalkan tempat sekarang juga. Biar bisa ngaji sama jamaah. Sekalian Mbak Puan tinggalkan tempatnya apa? Loh, tapi kan ada petugasnya. Nah, kalau langsung ada masalah kecil pusat, ada masalah kecil pusat, ya nanti yang kecil-kecil kayak Mas Heri, Gus Yani lah gak duwe penggawean. Makanya delok bupati metengkrang gak wah apa-apa. Nah, itu dapat mobil dinas. Nah, sementara kiai nggak diperhatikan belas. Guru-guru diniyah, guru-guru TPQ itu Prof, nanti tolong diperhatikan Prof. Itu yang terus lagi, ini mumpung ketemu saya punya usulan. Halo, meneng kita, makanya kita berdoa dulu ya. Saya sampaikan terkait doa. Nanti politiknya Rasulullah seperti apa? Bagaimana memilih pemimpin menurut Rasulullah. Ibarat memilih, ibarat sholat berjamaah itu kalau makmum siapa saja boleh. Kalau makmum siapa saja boleh jadi makmum, nggak perlu diseleksi. Siapapun boleh jadi makmum asal punya wudhu, memenuhi syarat-syaratnya sholat. Siapapun boleh jadi makmum. Wong belah-belah, wong oon, anak yang belum balik boleh jadi makmum. Tapi untuk jadi imam lo harus selektif, nggak sembarangan. Di antara nih, maaf pertama yang paling pinter di bidang fikih. Nah, kalau presiden itu, kalau presiden, wakil presiden ya yang paling pinter dan pengalaman di bidang pemerintahan, tentu harus seperti itu. Terus dengerin toh, yang paling banyak faham Qur'annya. Nah, ya harus ngerti hukum tata negara, macem-macem, harus kayak gitu. Nanti ada sampai pada tataran dipilih yang usianya lebih tua. Kalau gitu, makanya sehingga kita berpikir Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan Indonesia diberikan pemimpin yang terbaik. Saya tanpa mengurangi rasa hormat Mbak Puan, Profesor Mahfud, kalau ada yang datang ke saya, siapapun calon apapun, saya doanya jahat. Ya, saya doanya jahat. Misalnya Mas Heri datang ke saya, Gus Yani datang ke saya, yang saya kenal itu mesti meneng toh, minta didoakan jadi ini. Saya doanya gini, ya Allah, kalau memang jadinya beliau ini sebagai pemimpin membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk umat, untuk masyarakat, jadikan beliau ya Allah. Tapi kalau jadinya beliau ini membawa madharat untuk umat, madharat untuk masyarakat, mudah-mudahan nggak jadi. Siapapun termasuk capres cawapres. Nah iya, salahkah doa saya? Ayo, profesor aja nggak berani menyalahkan, apalagi potongamu. Nah kalau profesor misalnya, ya kalau profesor jauh lebih alim daripada saya, jauh lebih pinter daripada saya, tapi nek ceramah laris saya. Memang bukan wilayahnya beliau kok. Saya diminta doa, ya tak doakan seperti itu. Kalau memang Profesor Mahfud MD ini jadi wapres membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk Indonesia, jadikan beliau wakil presiden. Tapi kalau enggak, mafhum mukhalafahnya gitu Prof, ya harus nerima. Siapapun loh. Saya kan tadi udah ngomong, saya bukan ahli politik. Saya sama kayak penjenengan semua.
Saya kayak panjenengan semua, rakyat kecil. Maka Profesor Mahfud tadi juga menyampaikan, calon yang ada insya Allah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Buktinya yang lolos dan terpilih adalah mereka, dudu paklikmu. Berarti mereka yang terbaik. Nah, kita memilih yang paling baik dari yang baik-baik itu. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang terbaik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Doa ini penting. Amin ya robbal. Ini pengajian Prof, ini nggak ada kaitannya dengan yang lain ya ini. Halo, halo. Dalam kehidupan ini ada dua kekuatan yang dahsyat, ada dua kekuatan yang hebat. Satu takdir, dua doa. Takdir itu keputusan Allah, takdir itu rencana Allah. Sedangkan doa adalah permohonan hamba kepada Tuhan. Doa itu janji Allah kepada hambanya. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku berjanji akan aku ijabah, akan aku penuhi doa dan permintaanmu. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka doa sangat kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, takdir itu keputusan Allah, rencana Allah, sangat kuat. Doa itu permohonan hamba kepada Tuhannya. Doa itu janji Allah, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janji. Sangat kuat. Takdir kuat, doa kuat. Dari yang sama-sama kuat ini, mana yang lebih kuat? Ternyata para jamaah, Allah sering merubah rencananya demi memenuhi permohonan hambanya. Saking cintanya Allah sama hambanya, saking sayangnya Allah sama hambanya, sampai-sampai Allah sering merubah takdirnya demi memenuhi doa hambanya. Dirubah dengan takdir yang baru. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi ternyata keputusan Allah itu masih bisa diganggu gugat. Pakai apa? Pakai doa. Ad-doa yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak keputusan Allah. Nah, keputusan Allah aja masih bisa diganggu gugat. Masa keputusan MK nggak bisa diganggu gugat? Halo, halo. Nah, gimana cara mengganggu gugat keputusan Allah? Pakai doa. Nah, kita manusia berdoa itu pas dan harus memang. Kenapa? Karena kita ini aslinya nggak bisa apa-apa. Kok nggak semangat sih? Aslinya kita ini nggak punya apa. Semua kuasane Gusti Allah. Semua miliknya Gusti Allah. Asline menungsoku gak duwe apa-apa. Maka kalau hari ini Bapak Ibu nggak punya apa-apa, jangan sedih. Berarti sampean termasuk manusia yang masih asli. Ya asli nggak punya, memang asli tidak gablek. Kalau sekarang sampean nggak bisa apa-apa, ya jangan sedih-sedih, karena sampean termasuk manusia yang masih asli. Yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa hanya Allah Subhanahu. La haula wala quwwata illa billah. Maka maaf, karena aslinya manusia ini nggak bisa apa-apa. Banyak orang yang selamat karena dia merasa nggak bisa. Sebab dia merasa nggak bisa, maka dia selalu memohon kepada yang bisa, minta bantuan kepada yang maha bisa, yaitu Allah, melalui doa. Banyak orang yang celaka gara-gara merasa sok bisa. Karena dia merasa sok bisa, akhirnya sembrono. Akhirnya dia ceroboh, gak mau minta tolong sama yang bisa, gak mau berdoa, akhirnya sengsara, akhirnya celaka. Maka jangan pernah menyepelekan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Namanya senjata, meskipun bahannya biasa-biasa saja, kalau dirawat, sering diasah, lama-lama tajam. Betul? Meskipun doa kita biasa-biasa saja, tapi kalau kita istiqomah memakainya,
kita bermohon kepada Allah dengan doa yang dianggap biasa-biasa saja, itu bisa tajam, bisa jadi ampuh. Sebaliknya, senjata meskipun bahannya istimewa, tapi kalau nggak pernah diasah, nggak dirawat, lama-lama karaten, bahasa Inggrisnya the tayang. Ada doa yang katanya istimewa, ijazah dari syekh beneran, bukan syekh lor, syekh kidul, syekh etan, syekh kulon, tapi nggak pernah dipakai, ya karaten. Moga-moga paham ya. Nah, setiap kita berdoa hakikatnya dikabulkan nama Allah. Cuman kadang-kadang Allah dalam mengabulkan doa itu tidak sesuai dengan apa yang sampeyan minta, dikasih dalam bentuk lain yang menurut Allah itu jauh lebih baik bagi sampeyan. Sampeyan mintanya A tapi sama Allah dikasih B. Kenapa? Karena kalau dikasih A bahaya, yang baik bagi sampeyan adalah B. Contoh, sampeyan kan sering minta kepada Allah, sering berdoa minta jadi orang kaya, betul? Betul. Aman lek ndonga njaluk sugih, saking aneh bahasanya diperhalus, ya Allah karuniakan kepadaku rizki yang luas, rizki yang lancar. Aslinya ya Allah sugih, aslinya diperhalus mana. Saya belum pernah mendengar ada orang berdoa, ya Allah berikan kepadaku rezeki sedikit saja, nggak ada. Tapi kenapa sama Allah sampeyan kok gak dikei sugih, sampeyan kok awet melarate? Karena menurut Allah sampeyan lebih baik jadi orang miskin. Kalau sampeyan kaya bahaya, wong sama nurung sugih medite ngono dah neo sugih. Kayak gini loh, maaf, sampeyan punya anak kelas 3 SD minta dibeliin sepeda motor, sampeyan punya duit, kira-kira sampeyan beliin sepeda motor apa enggak? Dibeliin, tapi bukan sepeda motor, sepeda ontel, sepeda pancal, sepeda gunung. Kenapa? Menurut sampeyan yang baik buat anak kelas 3 SD bukan sepeda motor, sepeda ontel. Bukan berarti nggak sayang, permintaannya nggak dikasih, justru karena sayang, justru karena cinta. Kalau dikasih bahaya, understand? Understand? Ngono. Oke, nah sekarang udah. Kalau sampean berdoa langsung diijabah sama Allah, jangan merasa bangga, jangan merasa gembira dulu. Belum tentu itu karena Allah sayang sampean, bisa jadi karena Allah gergeten sama sampean. Udah dikasih biar mingkem. Kalau sampean doa kok kayaknya lama nggak dikasih, jangan kecil hati. Belum tentu itu karena Allah benci sampean, justru karena Allah sayang sama sampean. Allah seneng mendengar doa sampean, Allah seneng mendengar tangisan sampean. Maka diperlambat sama Allah, ditunda, nanti dikasih yang lebih gede. Kayak gini, misalnya sampeyan lagi duduk di teras rumah sore-sore, terus ada pengamen, mas, pengamennya itu udah tua, suaranya welek jebrak, nek nyanyi ngidune muncrat, ambune tengi pengok 7 hari nggak mandi. Kira-kira sampean tunggu sampai lagunya selesai apa langsung sampean kasih duit biar minggat? Langsung dikasih biar minggat. Maka kalau kita berdoa langsung dikasih sama Allah, jangan berbangga diri dulu. Boleh jadi karena Allah gergeten sama kita, ini nek rata kei ra mingkem. Terus misalnya mas, ada pengamen di rumah sampean, wis anaknya cantik, baunya wangi, suaranya bagus, lagunya enak banget, langsung dikasih duit apa ditunggu sampai lagunya selesai? Nambah, paham ya? Paham ya? Ayo coba kita sama-sama baca sholawat tibbil qulub. Ayo Gus Azmi bareng-bareng. Allah